Bahagia banget deh tinggal di Indonesia. Banyak kulinernya yang bikin berselera. Kayak si manis kue pukis ini, fams. Yang rasanya pedas manis, ada bebek rica-rica. Aneka olahan ikan gurame juga cocok buat rame-rame. Lanjut, kita jalan-jalan yuk sambil berinteraksi dengan hewan lucu di kaki Gunung Merapi. Sesekali awali hari dengan yang manis-manis. Di kota Gudeg, Yogyakarta, ada jajanan yang ngehits abis. Namanya kue pukis. Siapa sih yang nggak tahu kue pukis? Jajanan masa kecil yang sampai sekarang masih sangat eksis. Tapi kue pukis yang satu ini gokil banget, fams. Lihat aja adonan pukis yang dituang sampai luber gitu. Hihihi, mungkin terlihat lebay, fams. Tapi justru ini yang bikin kue pukis ukurannya jadi jumbo. Nggak cuma adonan aja, topping dan isiannya juga nggak irit, fams. Di sini ada 2 jenis kue pukis yang bisa kita pesan. Kue pukis dengan topping coklat meses dan kue pukis dengan keju. Sikat, fams, jangan kasih ampun. Tuang terus sampai tumpah-tumpah. Hihihi. Oh iya, warung tenda kue pukis ini adanya di kota Yogyakarta. Tepatnya di Kota Baru, Kecamatan Gondokusuman. Buka sekitar pukul 4 sore, kue pukis di sini bisa habis hanya dalam waktu 3 jam saja. Kalau mau belajar sabar, silakan datang ke sini, fams. Saking ngehitsnya, pesan kue pukis ini bisa antri 1 jam bahkan lebih. Kalau mau antrian yang lebih pendek, silakan beli terang bulan alias martabak manis, fams. Kalau di sini sih disebut kue Bandung. Tenang, cita rasanya nggak kalah nikmat kok. Kamu bisa pesan martabak manis ini dengan banyak pilihan isian. Harganya emang agak mahal, tapi seimbang dengan ukuran dan rasanya. Untuk martabak manis, harganya mulai dari Rp65.000. Kalau untuk kue pukis, Rp8.000 per buahnya. Banyak yang bilang, fams, kue pukis berasal dari Banyumas dan Kebumen, Jawa Tengah. Dulunya, resep asli kue ini berasal dari Tiongkok. Adonan kue pukis terdiri dari terigu, telur, gula, ragi, dan santan. Jangan ditanya deh kenikmatannya. Kue pukis nyaris menjadi bagian manis masa kecil kita, fams. Selain ukurannya jumbo, kue pukis yang satu ini jagoan soal rasa. Lembut dan tebal kuenya terasa lengkap dengan isian coklat dan keju melimpah. Makan 2-3 pukis aja udah terasa pengen nyerah. Hihihi. Tanah Ngapak memang tidak pernah kehabisan deretan kuliner enak. Kalau kata orang sana sih, orang ngapak, ora kepena. Nggak ngapak, ya nggak enak, fams. Hihihi. Contohnya ini nih, kolang-kaling yang biasa tersaji bersama kolak di bulan puasa, di Tanah Ngapak disulap jadi menu nikmat bersama dengan ikan gurame. Kenalin, fams, gurame sambal kolang-kaling. Wah, kayak apa ya rasanya? Menu gurame kolang-kaling bisa dinikmati kalau lagi berkunjung ke negeri Panjer, Kebumen, Jawa Tengah. Di desa Watulawang, Kecamatan Pejagoan, menu ini jadi jagoannya. Ikan gurame yang dimasak agak basah hadirkan sensasi gurih yang berbeda. Nggak terlalu garing, fams, tapi tetap lezat dinikmati. Kolang-kaling yang cenderung bercita rasa hambar memberi kelembutan berbeda dari setiap suapnya. Wajib deh buat dicoba, bikin perut adem kolang-kalingnya. Oh iya, dari kota Jogja teristimewa, ada menu olahan lain berbahan dasar ikan gurame, namanya gurame sambal caca. Sekilas tampilan sambalnya mirip seperti sambal matah ala Pulau Dewata. Tapi sambal yang ini gak kalah nikmat. Ikan gurame goreng di bawahnya jadi gak kesepian tuh. Hihihi. Fams, namanya juga sambal, komposisinya gak lepas dari yang pedas. Selain bawang-bawangan, ada cabai hijau besar dan cabai rawit merah yang beri jaminan rasa pedas. Jangan lupa tauco diajak juga ya. 1 ekor ikan gurame cukup buat dimakan berame-rame. Yang biasa dijual di pasaran beratnya bisa 1-3 kg, fams. Dalam dunia kuliner, fams, ada yang namanya teknik marinasi. Itu loh proses merendam bahan makanan dalam cairan bumbu sebelum diolah.
Bumbu yang dipakai nggak mesti yang rumit juga sih, fams. Racikan simpel dari merica, ketumbar, dan garam udah lebih dari cukup. Biasanya, fams, teknik marinasi dipakai untuk bahan makanan beraroma kuat, seperti ikan dan daging. Teknik marinasi yang lebih sederhana juga ada, fams. Kalau nggak mau ribet ngulek-ngulek, bisa pakai taburan garam atau perasan jeruk nipis. Untuk menu gurame sambal cacah dari Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dipakai 2 cara marinasi. Selain dengan perasan jeruk nipis, ikan gurame juga direndam dalam air bumbu. Ratakan dan diamkan sejenak sebelum diolah. Kalau mager nggak mau langsung dimasak, bisa kok disimpan dalam lemari es. Sekarang bikin sambelnya yuk, fams. Cabai hijau dan cabai rawit diiris kasar dan agak tebal. Semakin banyak takaran cabai, maka semakin pedas pula cita rasanya. Oh iya, dinamakan sambal cacah karena dibuatnya tanpa diulek, fams. Geprekan bawang putih ini dicacah agak kasar. Istilah sananya sih dicop-cop, fams. Takaran bawang merah yang dipakai nggak sebanyak bawang putih. Tambahan jahe yang diiris juga bisa beri kejutan untuk menggigitnya. Laos dan serai geprek sih jadi barang wajib, fams. Sip lah. Sebelum mengolah sambal cacah, goreng dulu ikan guramenya. Ikan ini wajib digoreng dalam minyak yang sangat banyak, fams. Hampir seluruh bagian tubuh ikan harus terendam. Besar, tebal, dan lembutnya daging ikan gurame membuat teknik memasak ikan ini nggak mudah. Kalau minyaknya sedikit, matangnya nggak bakal sempurna. Kalau terlalu sering dibolak-balik, daging ikan juga mudah hancur. Fams, sambal cacah untuk menu ini adalah tipe sambal matang. Dengan minyak secukupnya, cacahan bawang putih dan irisan bawang merah dimasak terlebih dahulu. Batang serai dan irisan laos yang sudah digeprek bisa masuk duluan. Yakin deh, wangi, fams. Selanjutnya, rombongan cabai bisa menyusul. Nggak cuma pedas aja, fams. Cita rasa sambal cacah ini juga komplit. Sentuhan tauco yang dipakai menambah kesan gurih dan aroma yang khas. Fams, tauco terbuat dari fermentasi kacang kedelai. Bumbu khas dari Cianjur, Jawa Barat menjadi lumrah dipakai sebagai penguat rasa banyak masakan khas Nusantara. Tinggal tuang ke atas ikan gurame goreng dan tabur daun bawang di atasnya. Widih, bukan cuma tampilannya yang cantik, menu gurame sambal cacah dari Kabupaten Bantul, Yogyakarta juga punya rasa yang endul bingit. Sensasi irisan cabai tanpa diulek bikin pedasnya makin terasa. Walaupun cuma menu rumahan, menyantap gurame sambal cacah berasa lagi makan di resto bintang 5. Ikan gurame memang istimewa. Di setiap rumah makan, olahan ikan ini selalu punya nilai lebih. Dagingnya tebal dan lembut, durinya mulai dipilah-pilih, rasanya lezat, gizinya juga banyak. Komplit deh nikmatnya. Ini dia, fams, rica-rica bebek dari Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Olahan tradisional dari tanah ngapak ini jadi jaminan rasa yang enak. Bumbu pekat, tebal, dan meresap, potongan kecil daging bebek muda makin menggoda. Walau tersaji tanpa kuah, sajian ini bisa beri kesegaran. Pedas manis rasa bumbunya bisa bikin keringetan. Nikmatnya kebangetan. Menu bebek rica-rica ini, fams, menjadi variasi lain olahan ayam kampung dari Desa Watulawang, Kecamatan Pejagoan, Kebumen, Jawa Tengah. Kuliner ini kerap disajikan warga untuk menjamu tamu yang datang. Udara Desa Watulawang yang sejuk cocok menyantap sensasi kuliner bercita rasa pedas. Tenang deh, rica-rica ini pedasnya masih wajar kok. Masih terasa cita rasa manis dari kecap yang ada pada bumbu. Apalagi yang dipakai daging bebek muda. Teksturnya anti alot, lembut, dan gurih abis, fams. Wajib dicoba lah kalau lagi di Kebumen. Buat yang jauh dari Kebumen, santuy men. Bocoran resepnya ada di sini. Aneka bahan yang diperlukan memang banyak, tapi semuanya mudah untuk didapat. Untuk hasilkan bumbu yang pekat dan medok, ada hampir 20 jenis bahan yang dipakai. Jangan lupa 1 ekor bebek muda yang sudah dibersihkan. Dominasi rempah bernuansa pedas jadi bahan utama untuk buat bumbu ala rica-rica. Merica, garam, dan jahe menjadi bahan yang wajib ada pada komposisi bumbu rica-rica. Tambahan 1 ruas kunyit cukup memberi sentuhan warna dan rasa pada bumbunya. Sebenarnya sih, fams, menu rica-rica lebih populer berasal dari wilayah Manado dan Minahasa, Sulawesi Utara. Dalam bahasa setempat, rica berarti cabe,
Jadi wajar kalau cita rasa kuliner ini ada pedas-pedasnya. Yang wajib ada pada bumbu Nusantara, serai, dan laos geprek. Biasanya sih bumbu ini menjadi siasat untuk kurangi aroma khas dari bahan utama. Oh iya, bebek muda ini fams usianya baru 2-3 bulan. Bebek muda ukurannya memang tidak besar, tapi dagingnya lebih lunak dan aroma amisnya tidak sekuat bebek dewasa. Potong kecil-kecil supaya bumbu mudah meresap saat dimasak. Fams, walaupun dikenal berasal dari Sulawesi Utara, sajian rica-rica juga lumrah ditemukan di wilayah Pulau Jawa. Rica-rica bebek dari Tanah Ngapak bukan satu-satunya. Mulai dari kawasan jalur mudik selatan, Kabupaten Kendal, Purworejo, Magelang, hingga ke Temanggung, warung makan penyaji menu rica-rica mudah ditemukan. Biasanya sih yang dijual rica-rica ayam atau entok, Fams. Oh iya, meski aroma amisnya nggak sekuat bebek dewasa, perlakuan bebek muda juga tetap sama. Perasan jeruk nipis diperlukan untuk beri sentuhan aroma yang lebih fresh. Kalau santan sudah mulai mendidih, irisan tomat, kecap manis, dan gula merah bisa dimasukkan, fams. Bikin kuahnya makin pekat dan warnanya makin coklat. Pada dasarnya, cita rasa bumbu rica tetap pedas, fams. Tapi rica-rica dari Tanah Ngapak ini terasa pedas dan manis. Maklum deh, cita rasa masakan Jawa memang cenderung manis. Oh iya, memasak rica butuh waktu yang agak lama, bisa lebih dari 1 jam. Kalau kuah santan sudah menyusut dan warnanya menjadi gelap, tandanya rica sudah siap dihidangkan. Widih, lemak dari bebek dan santannya bikin rica jadi berminyak. Mantap, rica-rica bebek dari Tanah Ngapak. Kalau kalian bingung mau sarapan pakai nasi atau mie goreng, menu ini mungkin jawabannya. Gak usah pilih salah satu, nasi dan mie goreng bisa kompak tersaji dalam satu menu. Kombinasi 2 menu favorit ini biasa disebut dengan nasi mawut. Konsep kulinernya jelas, memadukan lezatnya nasi dan mie goreng dalam satu sajian, fams. Cara ngebuatnya sih nggak pakai sulit. Dengan racikan bumbu sederhana, sajian nasi mawut bisa dibuat sesuai selera. Kalau mau enak sih, pelengkapnya bisa pakai daging atau ayam. Jangan lupa sayur kol dan sawi ya, fams. Untuk pilihan mie, paling enak pakai jenis mie telur atau mie basah, fams. Tinggal campur dan goreng sampai matang. Nasi mawut udah jadi, fams. Kalau kebetulan lagi di Kota Gudeg, sajian nasi mawut yang enak bisa kamu cari di sini, fams. Lokasinya ada di sebuah kafe di Jalan Godean Sidomoyo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nggak cuma nasi mawut aja sih, di sini menu sate ramban juga jadi idola. Sate ayamnya jelas terasa beda. Tampilannya juga terlihat istimewa. Menu lain yang wajib kamu coba ada rawon buntut, fams. Siapa sih yang gak tergoda dengan menu khas Nusantara? Buntut sapi dalam olahan kuah rawon ditemani telur asin, tahu, toge, dan sambal. Rawon buntut dan nasi mawut jadi bukti betapa kayanya warisan kuliner Nusantara. Malahan, fams, dalam sebuah situs yang berfokus pada masakan tradisional dan resep otentik, menetapkan rawon menjadi sup atau makanan berkuah terenak se-Asia. Penobatan rawon dari Indonesia menjadi makanan berkuah terenak se-Asia ini berdasar survei kepada 63.000 lebih partisipan berupa kritikus restoran profesional di tahun 2020. Wah, keren ya! Yang gak kalah enak ada nasi mawut, fams. Di lain wilayah, nasi mawut sering disebut nasi goreng Magelangan. Katanya sih, sajian ini berasal dari Malang, Jawa Timur. Tapi banyak juga yang bilang sajian ini berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Nggak terlalu jadi soal, fams. Selama masih dari bumi Nusantara, kuliner apapun selalu nikmat tiada tara. Lidah dan lambung kita pasti menerima dengan riang gembira. Hihihi. Fams, selain suasana yang bikin rindu dari kampung halaman udah pasti kulinernya. Walau menu sederhana, kalau disantap pakai rasa kangen, pasti terasa istimewa. Namanya ayam kukus bumbu dari Desa Watulawang. Fams, proses pembuatan ayam kukus bumbu terbilang rumit. Seperti memasak ingkung ala tanah Jawa, ayam kukus bumbu juga harus utuh.
Bedanya, ayam ingkung yang akronim dari Ingsung Menekung harus dibentuk menekuk seperti manusia sedang bersujud. Sedangkan pada ayam kukus bumbu, posisi ayam kampung ditusuk dengan bilah bambu dan dibiarkan dengan posisi melebar. Pada tahap ini ayam kemudian dibalut dengan bumbu balur yang pertama, fams. Ayam yang sudah diberi bumbu dipanggang dulu. 2 tahapan memasak ayam kukus bumbu berawal dari pawon, fams. Dalam bahasa Jawa, pawon berarti dapur. Berasal dari kata awu yang bermakna abu. Sebutan pawon menggambarkan kondisi dapur Jawa tradisional yang identik dengan keberadaan abu dari tungku masak. Dibiarkan di atas panas bara api selama sekitar 5 jam, tekstur ayam bisa berubah. Lapisan luarnya kering dan agak gosong di beberapa bagian. Tekstur ayam panggang yang menghitam selanjutnya harus dicuci. Abu dan bekas gosong sisa bakaran bisa dibersihkan. Selama puasa itu masyarakat Watulawang itu membakar semua nafsu-nafsu dunianya itu dengan ritual, dengan puasa dan sebagainya yang kemudian dicuci, dibersihkan, yang akhirnya pada hari Lebaran itu mereka bisa kembali bersih, fitri. Ya, dan ini merupakan akulturasi budaya asal prasejarah yang ada di Watulawang dengan budaya-budaya yang kemudian masuk, salah satunya adalah budaya Islam. Pada zaman dulu, fams, menu ayam kukus bumbu dari desa Watulawang kerap tersaji pada banyak tradisi. Pada perkembangannya, menu ini menjadi hidangan sehari-hari, tapi wajib ada saat bulan Ramadan jelang Lebaran. Setelah ayam dibalut kembali pakai bumbu kedua, proses pematangan dengan cara dikukus. Proses ini bisa berlangsung 30 menit sampai 1 jam loh, fams. Dengan dipanggang dan dikukus, ayam kukus bumbu Watulawang jadi spesial. Lembut karena dikukus, tapi ada sensasi garing dan gosongnya gitu. Maknyus. Gak salah deh kalau Yogyakarta disebut daerah istimewa. Selain penuh nilai historis, Jogja juga punya keindahan tiada habis. Mulai dari kuliner sampai objek wisatanya. Semua romantis dan pasti eksotis. Berjarak sekitar 20 km dari bangunan Tugu Yogyakarta, ada satu objek wisata yang gak boleh terlewatkan. Namanya Agrowisata Bumi Merapi. Objek wisata ini, fams, menawarkan konsep perkebunan dan peternakan. Pengunjung yang datang bisa berinteraksi langsung dengan aneka hewan jinak yang lucu-lucu. Walaupun panas terik matahari, suasana yang sejuk dan nyaman bikin pengunjung betah berlama-lama. Apalagi ada kawasan foto kekinian juga nih. Keren deh. Sebagai kawasan wisata yang terbuka untuk umum, protokol kesehatan tetap dijalankan ya. Sebelum masuk ke dalam, pengunjung wajib mencuci tangan dan cek suhu dulu. Jangan lupa beli tiket. Harganya terjangkau kok, fams, cuma Rp30.000 aja per orang. Nggak cuma sekedar melihat-lihat, kita juga bisa berinteraksi dengan aneka hewan yang lucu. Berfoto bareng burung hantu ini jadi favoritnya. Tenang, selama kita nggak banyak gerak, si awal yang jinak nggak ikut panik kok. Fams, burung ini mempunyai nama lain beluk jampuk atau Bubo sumatranus. Ada juga nih si pemalu musang bulan. Hihihi, lucu ya. Tenang, fams, semua hewan di sini terjaga kok perawatan serta kesehatannya. Burung makau, burung betet, dan burung parkit semua sehat tanpa penyakit. Oh iya, nggak cuma berfoto bareng hewan aja. Kalau mau ngasih makanan mereka juga bisa kok, fams. Di sini kita bisa membeli sayur kangkung, jagung kering, dan susu botolan. Rp5.000 aja harga per itemnya. Kalau sudah bawa makanan, warga setempat langsung pada nyamperin tuh, fams. Hihihi, burung-burung dara yang dibiarkan terbang bebas seakan nggak mau pergi jauh. Jagung-jagung kering yang kita bawa selalu menggoda selera mereka tuh. Oh alah, udah kayak ketemu teman lama nih. Padahal baru juga kenal. Udah nempel-nempel aja nih burung daranya. Hihihi. Berbeda sama burung dara, kalau kambing-kambing ini sih lebih senang mimi susu aja. Maklum deh, kambing-kambingnya masih muda, masih senang bermanja-manja dan harus banyak minum susu. Masih dalam masa pertumbuhan, fams, katanya. Kalau si kriwil ini sih lebih suka makan sayur kangkung. Nggak perlu ditumis atau dibikin cak kangkung dulu. Digadoin gitu aja si domba udah suka kok.
Oh iya Fems, pertama kali dibuka pada tahun 2015 lalu, agrowisata Bumi Merapi bisa jadi pilihan lain bertamasya ke daerah istimewa Yogyakarta. Lokasinya ada di Jalan Kaliurang, kilometer 20 Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Di sini rumah-rumah hobbit siap menyambut kita. Keren-keren deh Fems pastinya. Oh iya, dinamakan Bumi Merapi karena memang agrowisata ini lokasinya nggak jauh dari kawasan kaki Gunung Merapi. Kalau cuaca lagi bagus, gagahnya salah satu gunung berapi teraktif di Indonesia ini bisa kita nikmati. Berdiri di atas lahan seluas hampir 6 hektar, agrowisata Bumi Merapi terbilang komplit. Di sini mau keliling dunia juga bisa, Fems. Mau sekedar berwisata, foto-foto cantik sampai rencana buat foto prewedding bisa banget, Fems. Ayolah dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, kita bangkitkan lagi sendi usaha pariwisata di Nusantara. Semangat! Bangetan deh kalau nggak berbahagia jadi bangsa Indonesia. Dari kulinernya aja udah bikin hati riang gembira. Ini baru secuil aja, masih banyak beribu alasan yang lainnya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.